Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavo Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami menaikkan ungkapan syukur, banyak terima kasih Tuhan. Berkat kasih anugerah pertolongan penyertaan Tuhan, kami boleh ada di hari ini. Dan sebelum kami memulaikan seluruh aktivitas kami di hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, berikanlah kepada kami hikmat pengertian, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan di saat ini terdapat di dalam perjanjian baru, yaitu Filipi pasal 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab memberi judul kebenaran yang sejati. Ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-14 yang berbunyi demikian. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan di saat ini, dan tema perenungan kita pada saat ini yaitu hidup yang terus diperbaharui. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi agar mereka hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka tidak hanya saja menerima Yesus, tetapi terima Yesus itu harus dibuktikan dan disaksikan dalam hidup setiap hari. Dan tentu saja nasihat Paulus ini bukan hanya kepada jemaat di Filipi, tetapi juga kepada kita sekalian. Nasihat Paulus ini mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak hanya sekedar menerima Yesus, tetapi hendaklah kita juga hidup di dalam Yesus. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak hanya terima Yesus, tetapi kita harus hidup juga di dalam Yesus. Sebagaimana dalam kitab Yesaya mengatakan bahwa Yesus datang sebagai Raja Damai tetapi juga membawa pembaharuan. Maka ketika kita menerima Yesus, kita juga harus hidup ada dalam pembaharuan. Sebagaimana kita kembali lagi dalam perikop pembacaan kita atau pembacaan kita di saat ini dalam Filipi. Sebagaimana Paulus sewaktu ia terima Yesus, hidupnya berubah. Paulus mengalami pembaharuan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menerima Yesus, dan akhirnya hidupnya berubah. Yang dari dahulunya mengejar orang yang percaya Yesus atau membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus, tetapi pada akhirnya ketika dia terjadi perjumpaan dengan Yesus, menerima Yesus dalam hidupnya, dan dia akhirnya merubah hidupnya menjadi pembawa berita daripada Yesus. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita menerima Yesus, berarti hidup Yesus, karakter Yesus, itu juga harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kita dapat hidup dalam pembaharuan? Bagaimana supaya kita hidup sesuai dengan apa yang dimiliki oleh Yesus? Atau bagaimana supaya kita atau karakter Yesus itu ada dalam hidup kita? Nah, kembali lagi firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Di minggu-minggu Advent ini, marilah kita merenungkan diri dengan cara membaca firman, mendengar firman, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita terima Yesus, maka kehidupan kita harus ada dalam pembaharuan. Sebagaimana Yesus datang membaharui, membawa pembaharuan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu,
ketika kita katakan kita terima Yesus, maka hidup kita pun berubah. Ketika Yesus ada dalam hidup kita, maka sifat kita, kelakuan kita, perbuatan kita pun berubah. Yang dahulunya pikiran kita yang suka atau memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau perbuatan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita terima Yesus, Yesus menjadi bagian dalam kehidupan kita, maka otomatis kehidupan kita pun berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita terima Yesus, maka Yesus harus menjadi lebih penting dari yang lain. Sebagaimana Paulus berjumpa dengan Yesus, terima Yesus, maka segala yang lain itu dia kesampingkan. Tetapi yang dia kerjakan hanyalah untuk pekerjaan kerajaan Allah. Yang dia lakukan, apa yang Tuhan Yesus perintahkan, dia lakukan. Nah, oleh karena itu, belajar dari Paulus, ketika dia terima Yesus, maka Yesuslah yang lebih penting dalam kehidupannya. Nah, kalau Yesus lebih penting, maka yang harus kita lakukan dan kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini adalah apa yang Tuhan mau. Kalau kita menganggap atau kita berpikir bahwa Yesus harus lebih penting, Tuhan Yesus harus lebih penting dan utama dalam kehidupan kita, maka pasti hal-hal lahiriah kita itu akan menjadi nomor 2. Apa yang Tuhan mau itulah yang kita lakukan. Hal-hal contoh praktis saja misalnya. Misalnya setiap kita pastilah ketika nama baik tercoreng ataupun kita difitnah orang, pasti kita akan menuntut, membela ataupun kita akan menghakimi dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan itu menjadi yang penting dalam kehidupan kita, paling penting dalam kehidupan kita, atau yang paling utama dalam kehidupan kita, maka pasti itu tidak berharga, itu tidak berarti apa-apa. Sekalipun kita tidak dihargai, sekalipun kita difitnah orang. Tapi kalau Tuhan Yesus yang paling utama dalam hidup kita, maka kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu salah satu contoh sederhana, dan masih banyak lain. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan pergumulan dalam hidup ini, ingat Tuhan masih ada. Dan kalau Tuhan yang paling penting dalam kehidupan kita, maka pasti kita akan melakukan apa yang sesuai, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Maka itu akan kita usahakan dan kita berusaha untuk melakukannya. Bapak Ibu Saudara sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, marilah waktu yang Tuhan masih beri bagi saudara dan saya bisa menikmati sampai hari ini, maka benahilah hidup kita. Teruslah baharui hidup kita, sekalipun proses untuk pembaharuan itu panjang ataupun sulit dan sukar. Tetapi ketika menjalani proses pembaharuan dalam hidup ini, jangan mengandalkan kekuatan kita manusia, sebab pasti kita jatuh dan tidak bisa apa-apa. Tetapi ketika kita meminta kekuatan daripada Tuhan, maka pasti kita akan mampu melakukannya, termasuk di dalamnya kita terus membenahi diri, kita terus membaharui diri untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi orang-orang yang lebih berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, marilah selama kita hidup ini, teruslah perbaharui hidup kita. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri, tetapi terus benahi. Bagaimana supaya kita dapat membaharui hidup kita? Bagaimana kita dapat membenahi hidup kita? Dengar firman, baca firman. Nah, ketika kita membaca dan mendengar, terus membaca dan mendengar firman, maka firman itu akan menuntun kita, membawa kita kepada pembaharuan. Minggu-minggu Advent ini mari kita gunakan. Tetapi juga dalam perjalanan kehidupan kita ini, mari kita gunakan waktu yang Tuhan beri bagi kita, introspeksi diri, benahi hidup kita, agar kita semakin lebih berkenan kepada Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya. Sehingga hadiah ataupun janji Tuhan itu akan kita peroleh, yaitu mahkota kehidupan kekal yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Itu akan menjadi bagian kita. Tidak ada kata terlambat sahabat Klavos. Teruslah berjuang,
teruslah berusaha, teruslah membenahi diri, teruslah membaharui hidup ini. Sehingga apa yang kita inginkan itu akan menjadi bagian kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih kami boleh diizinkan Tuhan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Bapa, agar setiap hari kehidupan kami dapat melakukan firman Tuhan ini. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus, biarlah di sepanjang hari ini kami ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Semua orang yang ada dalam pergumulan tantangan hidup, kiranya ada dalam berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bangsa dan negara kami, gereja kami, para pemimpin yang ada, Tuhan beri hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat memimpin dengan tidak kekurangan suatu apapun. Begitupun juga kami berdoa bagi semua umat Tuhan, seluruh masyarakat yang ada. Kiranya juga Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan agar kami juga mampu melakukan tugas tanggung jawab kami dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa kami yang di surga, bagi mereka yang sakit, Bapa berkati, Bapa pulihkan jamah mereka sehingga mereka dapat memperoleh kesembuhan yang tentunya berasal daripada Tuhan. Bapa, biarlah di sepanjang hari ini kami sekalian ada dalam tuntunan hikmat berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.